dan wafi ni'ma'u qabillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik segala pujian dan sanjungan, terimalah puji syukur kami atas segala limpahan nikmat dan kurnia yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti acara kegiatan FGD, penyusunan rancangan peraturan daerah, perda, fasilitas peningkatan pencegahan peredaran, penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika P4GN tahun 2023. Semoga rahmat dan petunjuk dan ridho-Mu senantiasa menyertai kami, ya Allah. Ya Jabbar yang Maha Berkuasa, kami sadar kami masih banyak kekurangan dan kekhilafan pada diri kami. Karena itu, ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, hamparkanlah di hadapan kami permadani petunjuk dan hidayah-Mu, bimbingan dan pertolongan-Mu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan bagi kami. Berilah kemudahan dan pemahaman sehingga ilmu yang kami dapat bisa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sekaligus untuk membuka acara kegiatan P4GN hari ini. Kepada Bapak Paman Baitri, Wakil dan Pak Hamid Basmaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini yang saya hormati sahabat kita dan dua narasumber kita. Pak Jenal, kabar Pak, sehat? Yang penting sehat semua nih, kelihatan wajah-wajahnya FKDM. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Barat, itu mana ya? Timur dan utara juga ada. Siap, mantap. Pulau Seribu belum kelihatan ya? Ya, kelihatan ongkosnya kurang banyak. Bapak Ibu yang berbahagia, sini sudah putaran yang kedua Pak Dirham. Kita memasuki tahapan perencanaan daripada perda kita. Mudah-mudahan diskusi ini akan memberi manfaat yang luar biasa, karena menurut data kemarin dari BNN daerah kita masih tingginya tingkat persoalan menggunakan senjata. Maka perda ini amat penting, harus bisa segera diputuskan, Pak. Makin banyak kita mendukung. Hari ini meminta pemahaman dari teman-teman FKDM, karena di lapangan mereka lebih banyak juga tahu, Pak. Kalau orang FKDM, waduh, semua pokoknya lu maga, lu mau gua ada. Ya mau bikin rendang ada. Jadi semua bisa orang-orang di FKDM itu. Maka kami berpikir untuk teman-teman FKDM memberikan masukan yang jauh lebih baik, karena saya yakin Anda mengenal satu persatu di lingkungan hidup Anda bahwa ini adalah kontribusi bagi masuknya pemahaman-pemahaman. Nanti rapordanya sudah bikin, udah belum ya? Nanti tinggal diskusikan dengan Pak Jenal dan teman-teman yang lain pada narasumber kami. Begitu teman-teman gak usah ragu gitu, memberikan masukan, memberikan pandangan tentang bagaimana efektifnya sebuah perda itu akan diputuskan. Bersama Pak Yala akan mengawal hal ini dengan Dewan
perasaan kemarin di rapat dewan itu kita urutan pertama ya, skala 2, 3. Bayangin tuh, dulunya Perda ini adalah di urutan 69. Orang begini pentingnya masih di ranking 69. Maka Pak Ya'la dengan kerja keras bersama dunia, lobby pimpinan-pimpinan DPRD, bahwa haruslah skala prioritas untuk mendampingi Pak Kiai ini diprioritaskan di tahun ini juga, kalau memungkinkan bisa diputuskan untuk menjadi raperda terakhir dari masa bakti dari anggota dewan kita. Mar berisik harus kuat gitu. Kami juga berisik. Yang lain apa dia? Kami juga yang lain semua berisik bagi prosesi kegiatan ini. Tentu tak panjang tak lebar, saya yakin Anda orang yang tidak perlu lagi diarahkan, diajarkan karena sudah mengenal lambangan satu persatu. Ini lintas wilayah Pak narasumber ini. KDM lintas wilayah, apalagi ada yang dari provinsi tuh. Dua yang dari provinsi itu Bapak Ibu sekalian silahkan berdiskusi pagi ini. Dari Indonesia bagian 10 bisa berdiskusi sampai makan siang. Ini akan mendengarkan dari terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan hari ini. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Nur Faritoha, SPMSI. Akhir kata, saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, siapa moderator? Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk bisa kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Hari ini kita bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nggak kenal maka nggak sayang, ya biar saling sayang-sayangan. Kita di sini berkumpul untuk saling memberikan informasi, ya, demi penyusunan raperda. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faritoha. Ya, saya biasa dipanggil Farid. Ya, kalau ada beberapa FKD yang sudah pernah saya ketemu dan diajak bekerja, ada Ibu Rahmi belum datang. Ibu Rahmi ada nggak? Oh, nggak ada. Ibu Lydia, selamat pagi Ibu Lydia. Ini saya pernah diajak.
Iya betul. Ya, jadi nanti ditunggu Bapak Ibu yang lain dari wilayah-wilayah yang lain. Saya sapa dulu. Mohon untuk berikan tepuk tangan kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk wilayah Jakarta Utara. Ya, ada kayaknya pesertanya banyak sekali itu ya, Jakarta Utara. Ada 120 ya Bu ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jakarta Barat. Mana? Oh, di belakang. Sama Pak, tempat tinggalnya Pak Jainal di Jakarta Barat Pak. Nanti sering bisa ketemu sama beliau. Kemudian dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jakarta Timur. Ini Habib ini. Ya. Ada yang tinggal di Condet Pak? Oh nggak ada. Saya pernah tinggal di Condet Pak, di Al-Hawi, Masjid Al-Hawi dekat sana. Baik, kemudian dari FKDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jakarta Pusat. Bapak dari Jakarta Pusat juga. Oh siap, baik, baik. Jadi supporternya. Baik, kemudian dari terakhir ya, dari Jakarta Selatan. Ini bergaya ala Sunda ya Pak ya? Nusantara. Ya. Saya tinggal di Jakarta Selatan Pak, di Pesanggerahan Pak. Siap, nanti kita ketemu Bang Andre ya. Oke. Kemudian dari FKDM Provinsi. Oh, terima kasih. Selamat datang Bapak-bapak. Ya, dari Kasubnkes Bangpol 5 wilayah sudah hadir semuanya ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti ada 3 narasumber Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi 3 narasumber yang nanti akan secara paralel saya akan sampaikan dulu, nanti Bapak Ibu mendengarkan ada beberapa informasi dari 3 narasumber, kemudian nanti akan kita buka diskusi. Ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa berbagi pengalaman sehingga apa, Raperda ini nanti benar-benar tepat sasaran ya, dan bermanfaat buat kita semuanya. Ya, kita mulai dulu dari Bapak Rian. Ya, boleh Mas tadi CV-nya. Beliau sama dengan saya profesinya sebagai dosen juga. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Nah, Yarsi di Jakarta mana Pak itu? Pusat, dari Jakarta Pusat. Mana Jakarta Pusat? Ya, Bu nanti sering ketemu sama beliau nih. Fakultas Hukum dari Yarsi. Pengalaman beliau yang pasti dosen itu tridharma ya Bapak Ibu. Banyak sekali itu. Kalau kita bacakan gitu mungkin luar biasa, bisa sehari penuh gitu. Dari pengajaran atau beliau sebagai pengajar pendidik, beliau mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan bidang hukum. Kemudian dari penelitiannya luar biasa juga beliau, publikasinya, karena saya lihat dari lektor sudah lektor kepala, jadi udah sangat banyak sekali penelitian beliau, publikasi ilmiahnya, baik itu yang nasional maupun internasional, skalanya baik SITA maupun Scopus, banyak banget beliau. Aduh, ya mungkin nanti materi bisa diambil. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau berkolaborasi untuk kegiatan terkait dengan tridharma, silakan. Dan yang pasti terakhir adalah ada namanya PKM, pengembangan kegiatan kemasyarakatan. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan oleh beliau juga, sangat banyak sekali beliau. Kalau saya bacakan luar biasa pengalaman beliau, memang beliau akademisi dan juga praktisi, sering juga mengisi materi-materi terkait bidang ilmu beliau. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada
Yang saya hormati Dr. Rian, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk Pak Kabadan, Pak Dr. Andes Taufan, Bakri, kebetulan namanya sama dengan saya, Bakri. Semoga sehat selalu Pak Kabadan, Pak Ahmad Yala, Ali Johadi, senior saya, beliau sebagai narasumber, Bapak Zainal, dan juga tepuk tangan untuk FKDM masyarakat di dunia wilayah. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam era segala sesuatu diatur oleh hukum, Pak. Ya. Dalam arti terkait dengan pencegahan, ya, terkait dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, ya. Maka langkah maju dari Pemprov DKI adalah membuat instrumen sebagai dasar hukum, Pak, agar pencegahan dan pemberantasan ini lebih terfokus, lebih memberikan manfaat dan memberikan kepastian. Lanjut. Oke, ya. Boleh saya ke depan aja kali? Dengan Pak Rian. Izin sambil berdiri Bapak Ibu. Oke. Tema pada hari ini karena saya perancang yaitu analisis efikasi hukum dalam penyusunan raperda. Efikasi itu artinya bekerjanya hukum, Pak. Jadi pengaturan tentang P4GN ini, Pak, ya. Karena persoalan tentang narkotika itu tidak selesai-selesai, Pak. Kedua, politik hukumnya, ya, terkait dengan P4GN itu tentu seharusnya menempatkan peran penting pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan perlindungan sekaligus penegakan hukumnya. Nah, terkait dengan narkotika itu saya kira khasnya itu selama ini karakter undang-undang narkotika itu menempatkan peran pemerintah pusat, Pak. Akhirnya daerah hanya mendapatkan tugas pembantuan saja. Pada saat 2023 ini kita doakan Pak Kabadan sehat selalu. Karena akan ada perda, ya, yang menjadi dasar Pemprov DKI bukan hanya untuk melakukan pencegahan tapi terkait dengan bagaimana membangun masyarakat yang lebih baik, Pak, khusus pada anak muda ini. Jadi arah pengaturannya nanti adalah sebagai landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta, Pak. Kalau sudah perda itu ujung-ujungnya memuatkan APBD, Pak. Kalau tidak ada perdanya, APBD-nya seret, Pak. Tidak bisa ngambil dari bidang-bidang lain, sudah tidak bisa, Pak. Kalau kita memang sepakat narkotika itu adalah memang darurat nasional di daerah DKI, memang suatu hal yang memang harus sudah selesai, tentu harus terfokus terkait dengan pembiayaan. Oleh karena itu perda itu sifatnya memberikan payung, Pak. Terus kedua, pengaturan tentang fasilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Pak. Ada dua hal terkait dengan kebijakannya, Pak. Pertama, ini namanya karakter affirmative action, Pak. Menghilangkan hambatan dalam sistem norma terhadap penegakan hukum berkeadilan. Artinya, Pak, perda yang akan dibuat itu perda yang akan memberikan jalan tol, Pak. Jadi hambatan Pemprov ataupun dinas-dinas untuk memberikan bantuan, untuk bertindak, perda ini akan memberikan jalan tolnya, Pak. Terus kedua, bukan hanya terkait dengan kelancaran fungsi pemerintahannya terkait dengan P4GN, tetapi perda ini sebagai upaya memberikan perlindungan, Pak. Masyarakat sudah membantu, tapi tidak diberikan perlindungan, gimana rasanya, Pak? Siapa yang mau, Pak? Ya, bukan hanya perlindungan dalam bentuk kenyamanan, tetapi kesejahteraan, kan tak boleh, Pak. Sudah bekerja, negara sudah dapatkan hal baik, tapi masyarakat yang membantu dan mendapatkan tidak boleh. Lanjut. Jadi selama ini undang-undang narkotika dari tahun 2009 pasca diubah juga dengan undang-undang Cipta Kerja, Pak, ada beberapa pasal.
menjadi dasar utama perda ini, Pak. Ya. Khususnya yang didorongnya itu melalui menteri, Pak. Kementerian Dalam Negeri, Pak. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya peraturan Menteri Dalam Negeri ini jangkauannya itu tidak bisa memaksa Pemda, Pak, untuk bikin perda. Ini saya sampaikan ya, Pak. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tentang P4GN ini kan menjadi instrumen untuk memaksa daerah bikin perda, Pak. Padahal karakter peraturan menteri ini tidak boleh maksa daerah, tidak boleh, tidak cocok di peraturan menteri. Tetapi alhamdulillah kesadaran dari para pemimpin di Pemprov DKI, dari khususnya Pak Kabadan, tepuk tangan untuk Pak Kabadan, akhirnya menjadi perda yang memang sifatnya saya kira mandiri, Pak. Jadi tidak harus sama materi muatannya dengan Permendagri itu, tapi Pemprov DKI boleh memuat hal-hal yang dirasa penting dan mencerminkan karakteristik dari Pemprov DKI itu sendiri, Pak. Tentu Pemprov DKI berbeda dengan Lampung itu ya, berbeda penegakan dengan Aceh, berbeda penegakan dengan Papua, berbeda, Pak. Nah, karakteristik berbeda itulah yang akan kita bicarakan, diskusikan dalam hari ini terkait dengan materi muatan apa yang penting untuk kita masukkan dalam perda nanti. Lanjut. Nah, karena saya akademisi teori sedikit ya, Pak. Yang namanya kualitas legislasi yang bagus itu, Bapak Ibu sekalian, pemerintahnya baik pusat daerah harus punya perhatian dulu, Pak. Kedua, pemimpin politik atau masyarakat, influence person seperti Bapak yang hadir di sini, Pak, saya kira sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang mendorong perda ini, Pak. Dan ketiga, karena adanya keadaan tertentu, artinya kita sudah menganggap narkoba, kita bilang bahwa narkotika sudah menjadi satu hal yang sifatnya darurat, Pak, penting untuk kita atur. Jadi dari sudut teoritis memang perda ini sudah sangat cocok untuk kita buat. Lanjut. Nah, kenapa? Karena perda yang kita akan buat ini pertama harus mengakomodir persoalan gravitasi sosial yang memang terkait dengan narkotika itu sudah parah sekali. Kedua, kita jangan sampai hanya mengatur perdanya tanpa mengakomodir akibat dari perda ini. Jadi nggak semangat hanya bikin perdanya, tapi pasti perdanya itu dampaknya seperti apa, Pak? Jangan sampai perda ini karakteristiknya itu menyampingkan misalkan kaum minoritas ataupun korban-korban narkotika, akhirnya kan ada perda ini misalkan mereka jadi terasingkan, Pak. Jadi memang harus dipantau benar, Pak, bukan hanya pada saat pembuatan, tapi pada saat penerapannya. Terus ketiga, Bapak Ibu sekalian, perda ini harus bisa mengakomodir keperluan dari SDM dan keuangan, Pak. Kalau profesi lain mungkin ada keterbatasan anggaran, Pak. Kalau Pemprov DKI Jakarta, alhamdulillah seperti sumur Zam-Zam tidak habis-habis, Pak, duitnya, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pemprov DKI ini. Jadi dari sudut SDM dan sudut keuangan kita sudah sangat mampu, kenapa tidak diatur? Persoalannya, Pak, sepanjang ini kepentingan pemerintah pusat, tidak bisa juga daerah keluarin uang terus, Pak. Lebih baik ini menjadi kepentingan daerah berdasarkan desentralisasi, Pak. Urusan konkuren namanya, Pak, konkuren wajib, Pak. Pelayanan. Ya. Lanjut. Ini sudah saya sampaikan, lanjut. Nah, saya sudah dipesan dunia, Pak, banyak yang diskusinya, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini Permendagri yang menjadi dasar daerah harus buat perda, Pak. Ini perda nomor 1 tahun 2021 di Jawa Tengah sudah jadi barangnya, Pak. Ini ruang lingkupnya setidaknya yang baru akan diajukan, Pak, rancangan. Kalau di Permendagri itu ada ruang lingkupnya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan, sanksi. Di daerah, Pak, boleh ditambah ruang lingkupnya. Perda di Jawa Tengah itu sangat banyak, Pak, ruang lingkupnya. Akhirnya terkait dengan deteksi dini dan antisipasi dini itu apa bedanya? Di dalam antisipasi ada deteksi dini. Jadi hal yang saya kira tidak ada efektif. Nah, dalam konteks Raperda P4GN, diskusi kita pada hari ini adalah mana bagian-bagian yang memang penting untuk diatur ataupun memang dari masyarakat, dari Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal terkait dengan apa yang perlu dibuat.
batasan apa yang dibutuhkan, ataupun koordinasi dalam bentuk apa terhadap BNN. Karena Pak, Undang-Undang Narkotika menempatkan peran BNN di depan, Pak. Undang-Undang Narkotika nyaris tidak menyebutkan peran pemerintah daerah. Dalam hal tidak ada delegasinya, Pak. Jadi Perda ini tentu adalah sebagai dasar Pemprov menyatakan bahwa kita punya kewenangan berdasarkan Perda ini untuk melaksanakan pencegahan dan pelindungan terhadap apa? Pencegahan terhadap narkotika. Kalau sudah punya dasar itu, maka kita bisa mengeluarkan keuangan kita, dan dari sisi teknis bisa jalan. Lanjut, Mas. Nah, dasar pertimbangan dari Perda P4GN, Bapak Ibu sekalian, saya mengusulkan di tim ya, ini adalah bahan-bahan yang memang di dalam Perda itu, Perda kita adalah memasukkan unsur kepentingan umum, Pak. Karena kalau sudah memasukkan kepentingan umum di dalam Raperda ini, setidaknya ada jalan bagi masyarakat untuk sama-sama menjaga, Pak. Sama-sama berperan. Dari prinsip kepentingan umum maka dibuka peran siapa? Individu, peran siapa? Masyarakat madani, peran siapa? Peran dari institusi kelembagaan baik yang sifatnya pemerintah ataupun sifatnya itu swasta. Karena kepentingan umum. Dan kedua, proporsional. Artinya proporsional itu penegakan di Pemprov DKI tidak sampai misalkan, Pak, mohon maaf, kita ini kan berbeda dengan BNN, Pak. Kalau BNN kan ada penindakan ya, Pak Prof Ali ya. Kalau Satpol PP sampai penindakan takut ngeri kita, Pak. Kewenangannya sampai mana? Ya. Dan masyarakat kalau bertindak jangan-jangan sudah benar caranya, tetapi pada saat hari hanya misalkan ada suatu hal yang tidak terpenuhi, jadi pidana, Pak. Loh, siapa yang mau nanti, Pak? Lanjut, Mas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada keterkaitan antara Undang-Undang Narkotika terhadap peran Pemda. Artinya apa? Selama ini Undang-Undang Narkotika itu hanya memberikan akses kepada Pemda untuk menyediakan lembaga rehabilitasi, Pak. Itu juga bahasanya melalui instansi pemerintah, tidak langsung menyebutkan pemerintah daerah. Nah, dalam penjelasan pasal yang baru disebutkan, ayat 2 dimaksud dengan instansi pemerintah, misalkan lembaga pemerintah narkotika dan pemerintah daerah. Artinya Pak, dari awal desain dari Undang-Undang Narkotika menempatkan peran sentralisasi pemerintah pusat melalui BNN. Kalaupun ada BNN wilayah, ya tentu peran BNN wilayah. Jadi langkah sangat maju Bapak Ibu sekalian, Pemprov DKI membuat Perda tentang P4GN ini sepanjang materi muatannya itu mewakili karakteristik dari Pemprov DKI itu sendiri, Pak, masyarakatnya, Pak, sosialnya. Terus pasal 40 industri farmasi di Undang-Undang Narkotika, Pemprov pemerintah daerah itu hanya disebutkan terkait dengan bagaimana industri farmasi, Pak. Padahal yang kita mau di Perda yang sekarang ini adalah peran masyarakat pencegahannya, penanganan dan itu ya, bukan soal tentang lembaga rehabilitasinya, bukan tentang industri farmasinya. Jadi Perda yang akan dibuat ini adalah Perda yang memang mengatur baru, Pak. Mengatur baru dan mengkoordinasikan dengan lembaga BNN agar tidak tumpang tindih. Yang susah itu tumpang tindih, Pak. Kalau pemerintahannya bagus, berebut, Pak. Tapi kalau ada masalah, ini kan yang ngejenggarain si A, kan gitu ya. Ini yang ngejenggarain si B. Kan duitnya duit si A. Kalau kira suruh bayar, duitnya siapa nih? Tumpang tindih itu tidak boleh, Pak, dalam hubungan antara pusat dan daerah. Jadi Perda ini meluruskan ataupun menjelaskan terkait dengan bagaimana tupoksi Pemprov DKI Jakarta dan bagaimana tupoksi dari pemerintah pusat. Lanjut. Nah, dasarnya kita bisa membuat Perda ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang namanya Undang-Undang Pemerintah Daerah, ada urusan pemerintah, Pak, ada absolut, konkuren, umum, Pak. Ini masuk ke konkuren, Pak. Konkuren itu ada urusan Pemprov DKI, yaitu mewakili pusat dan daerah provinsi, Pak. Maka daerah provinsi dibagi lagi, Pak, urusannya, Pak. Urusan pemerintah wajib pilihan,
terkait dengan narkotika pencegahan P4GN ini Pak masuk pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat Pak. Jadi walaupun tanpa peraturan menteri tadi Pak, kita bisa buat perda mandiri Pak, dasarnya ini. Kebetulan saja Komite Hukumnya didorong melalui Permen Menteri tadi Pak. Ayo daerah buat terkesan seperti memaksa. Alhamdulillah Pemprov DKI tidak dipaksa, tetapi memaksa untuk buat ini. Luar biasa. Jadi dasarnya kita itu adalah di dalam urusan konkuren wajib pelayanan melalui ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. Pasal 12 ayat 1 huruf E. Lanjut Mas. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ya Bapak Ibu sekalian, maka efikasi hukum arti bekerjanya nanti perda ini ya. Pertama itu kenapa perda ini penting? Karena mengatur hak hidup dan hak kesehatan Pak Bu. Kalau tidak ada hak yang sifatnya fundamental, ngapain buat perda Pak Bu? Perda itu sepanjang mengatur hal fundamental, atur melalui perda. Kalau yang sifatnya remeh-temeh, receh-receh, jangan diatur di perda Pak. Cukup peraturan gubernur saja, ataupun surat edaran saja Pak. Kalau yang sifatnya hak fundamental, maka harus di perda. Saya kira terkait dengan P4G itu selalu fokus pada hak hidup dan hak kesehatan, benar ya Pak? Oleh karena itu memang penting untuk diatur. Kedua, pada di dalam materi muatan perda itu ya saya sampaikan, maka antisipasi dampak sosial ada yang mengatur narkotika dan persekutuan narkotika melalui perda ini Bapak Ibu sekalian, ada dua aspek penegakan dan pelindungannya. Maka di dalam materi muatan perda Pemprov terkait dengan P4GN harus ada bab terkait dengan pencegahan, penanganan, pelaporan, rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan Pak. Kenapa harus dibina dari awal Pak? Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau penyimpangan-penyimpangan. Kelima Pak, standar pencegahan dan penanganan. Nah, di perdanya Jawa Tengah, perdanya di daerah-daerah lain Pak, belum ada bab tentang standar Pak. Di Jawa Tengah perdanya itu tidak membuat bab tentang standar. Apa artinya varian standar itu? Standar itu adalah ukuran siapa yang berhak untuk melakukan pencegahan, siapa yang berhak untuk melakukan penanganan, individu mana yang boleh pencegahan, individu mana yang boleh penanganan, lembaga swasta mana yang boleh pencegahan, lembaga swasta mana yang boleh penanganan, dan limitasi batasannya, siapa saja yang diperbolehkan untuk. Kenapa Pak standar ini harus masuk dalam raperda kita Pak? Agar APBD yang digelontorkan untuk ini Pak tepat sasaran Pak. Jadi mohon maaf, bukan tidak alat politik saja Pak. Tidak mau kita Pak. Ya. Karena tidak ada standar misalkan enak ngasih duit kemana-mana kan tidak boleh ya Bu ya Pak ya. Padahal ini terkait dengan hak hidup Pak. Oleh karena itu standar ini nanti akan menentukan kalau ada perusahaan pihak swasta yang mau ikut serta, masyarakat, forum masyarakat dan lain ataupun individu harus memiliki ketentuan standar-standar yang memang apa Pak? Mereka layak untuk melakukan itu. Karena kalau sudah layak maka mendapatkan prestasi dalam bentuk apa oleh pemerintah? Pendanaan. Jadi mengamankan sifatnya kepada siapa? Kepada Pemprov DKI Jakarta dan kepada masyarakat. Itu namanya akuntabel. Prinsip akuntabilitas. Jadi pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Jadi harus memuat terkait dengan standar pencegahan dan penanganan. Kalau ada sanksi Pak, kalau ada sanksi harus ada penghargaan dong harusnya satu sisinya Pak. Jangan kalau orang salah, kalau ada penyimpangan sanksi berbunyi Pak. Tapi kalau melakukan dengan baik dan benar, melebihi target harusnya mendapatkan penghargaan. Konsep dari perda ini saya kira salah satu muatannya sudah diakomodir juga di Jawa Tengah dan daerah-daerah lain adalah konsep penghargaan. Entah nanti perjalanan seperti apa, harapan saya perda ini nanti akan banyak memayungi peraturan gubernur yang sifatnya teknis. Jadi perda ini tidak harus terlalu teknis Pak. Teknisnya itu diperlukan kenapa? Agar perda ini tahan lama Pak. Tahan lama dan tahan banting. Kalau sifatnya teknis
dengan narkotika itu berkembangnya pesat, Pak. Ya, lembaga-lembaganya bagaimana? Jadi nanti perda ini tidak akan lama usia. Tapi kalau yang sifatnya umum diatur dan substansial diatur dalam perda itu, maka peraturan gubernur turunan itulah yang sifatnya dinamis. Ya. Misalkan terkait dengan standar, nanti peraturan gubernur itu yang mengatur standarnya itu, Pak. Terkait dengan penghargaan, maka peraturan gubernur itu yang menjadi pergub ini adalah pergub yang menjadi payung dari segala kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan narkotika. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Antisipasi dampak sosial membutuhkan bab-bab ini, Pak. Nah, kita dengan sisi praktisnya, Pak. Sisi praktis Perda P4GN harus memuat bab-bab terkait dengan pembiayaan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Artinya apa? Karena secara teoritis Perda P4GN bisa berjalan sepanjang SDM-nya mendukung, keuangannya A. Oleh karena itu Perda itu harus memuat terkait dengan apa? Pendanaan. SDM-nya siapa? Ya keterlibatan masyarakat loh, partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga lain. Saya juga izin nih kalau memang diperkenankan, maka materi muatannya itu terkait dengan keterlibatan masyarakat juga bisa juga terlibat dari apa? BUMD ataupun lembaga-lembaga pemerintah non struktural lainnya kan gitu ya. Buat apa? Buat bersinergi. Jadi bukan hanya masyarakat keliling-keliling, tapi juga ada BUMD dan lain-lain atau lembaga-lembaga memang diatur oleh pemerintah. Kalau tidak mau ikut, baru keluar sanksi. Enak ya Pak ya? Kita mau penegakan pencegahan terkait dengan narkotika, lembaga Bapak saya kira harus ada penolakan, ada yang memang sifatnya sudah diatur tapi tidak dijalankan, ada sanksi. Tapi lembaga yang berjalankan dengan benar, over apa hasilnya menjadi luar biasa, maka harus dapat penghargaan. Dan individu itu dapat reward, Pak. Kan gitu. Dan rewardnya sah, halal itu kenapa diatur dalam perda. Jadi ini adalah hal-hal penting yang saya kira, mohon maaf karena saya akademisi, bahasa saya memang harus bahasa yang terstruktur seperti ini, Pak. Tapi semoga menjangkau pemahaman kita bahwa isi materi muatan dalam perda ini setidaknya harus mengakomodir terkait dengan pencegahannya, penanganannya, pelaporannya, rehabilitasinya, pembinaan pengawasannya, dan standar pencegahan dan penanganan, perihal penghargaan dan sanksi. Kalau yang sifatnya itu untuk praktisnya, maka harus ada bab terkait dengan pembiayaan, kelembagaan apa yang dibentuk, dan partisipasi masyarakat. Saya ulangi, terkait dengan kelembagaan Bapak Ibu sekalian, perda ini memungkinkan untuk membentuk lembaga-lembaga, baik lembaga masyarakat, lembaga di bawah sub Kesbangpol yang memang khusus terkait dengan pencegahan, ataupun lembaga-lembaga lain yang sifatnya koordinasi, itu bisa diatur dengan ini. Kenapa? Biar keluar dana. Nah, kalau tidak diatur ini bentuk-bentuk aja, kerjanya siapa yang bayar, Pak, Bu? Kan gitu ya Pak ya? Oh, ini Jakarta Selatan ya. Sepakat Jakarta Selatan. Bagus. Lanjut. Oke, kalau ini di dalam sanksi tadi, ini sanksinya lebih kepada bukan pidana, Pak. Sanksi administratif nantilah diatur. Kenapa? Kita tidak ada urusan sama proses-proses penegakan hukum yang sifatnya pidana, ya. Tapi administratif seperti apa? Misalkan sifatnya represif, ya. Kalau orang sudah diatur tidak mau jalan, ada hak-hak yang kita cabut. Perusahaan perizinannya bisa kita cabut, Pak. Tapi ada yang sifatnya preventif. Sebelum kita cabut ada sifatnya pemberitahuan dan atau sifatnya restitutif. Kalau ternyata memang bagus, Pak, bukannya kita berikan sanksi, tapi kita berikan penghargaan atau ganti. Misalkan pada saat penegakan pada saat terjadi kejadian-kejadian khusus, Pak, pada saat kita membuka masyarakat tiba-tiba ada kartel nembak-nembak kayak maka ada fungsi restitutif juga, Pak, penggantian. Karena kalau kita menjalankan fungsi P4GN kayaknya waspadanya harus tingkat 9 ya, Pak, dari skala 10 ya. Betul ya, Pak? Maka tentu harus ada usaha perlindungan dari siapa yang perlindungan. Saya kira itu, Pak, masih banyak. Nanti kita di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat Dr. Rian. Terima kasih, Dr. Rian. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, masih ada 2 narasumber lagi dan
nanti untuk sesi tanya jawab ada Pak Jainal Arifin, beliau tenaga ahli untuk penyusunan raperda ini. Ya, bersama-sama kita berikan masukan apa yang kira-kira nanti bisa raperda itu akan lebih baik gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu biar tambah seru nih, saya akan berikan pantun ini. Ya, belum. Kalau saya sudah lama cakep. Kalau orang Jakarta Selatan paling pede ya Pak ya. Baik, sakit kulit, sakit paru. Gatalnya sungguh terasa. Jadikan cinta kasih ayah ibu sebagai pelarian, bukan narkoba. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu ini kan ayah bunda, jadi bagaimanapun cinta kasih ayah bunda itu nanti mengalahkan segalanya ya. Kalau saya di perguruan tinggi, saya juga keliling-keliling di beberapa tempat ya, mahasiswa kita itu sangat butuh kasih sayang tersebut ya. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu mengkontribusikan terhadap raperda ini. Baik, yang kedua, beliau sangat luar biasa. Saya kenal beliau itu sudah sangat lama sekali, sejak dulu beliau pernah aktif di BNN. Beliau adalah mantan deputi pencegahan BNN RI. Ya, saya berikan tepuk tangan dulu sebelum saya bacakan kurikulumnya. Beliau adalah Irjen Pol Purnawirawan dari Pak Ali Johari, Dr. Ali Johari. Sekali lagi tepuk tangan. Saya bacakan CV beliau. Ya, dokter ini belum di ini ya, belum diupdate. Dr. Ali Johari W. SHMH, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Pendidikan beliau Akabri Kepolisian tahun 1985, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tahun 1992. Beliau di Universitas Pancasila Jakarta 1994, Commercial Law Course UNSW Sydney 1996, Europe Summer Course Amsterdam 2003, Sespim Polri 2004, Criminal Justice System China Police Academy 2008, International Management of Serious Crime Singapura 2008, Community Policing New Zealand 2008, Lemhanas PPSA 2015. Lewat jabatan beliau Deputi Pencegahan BNN RI 2016 sampai 2019, Direktur Kerjasama BNN 2015 sampai 2016, Ketua Delegasi RI Sidang UNGASS PBB New York 2016, Ketua Delegasi RI Sidang CND Vienna Austria 2016, Kepala BNNP Jakarta, nah pernah beliau sebagai Kepala BNN Provinsi tahun 2011 sampai 2015, Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN 2010-2011. Supaya mempersingkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami berserahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Juga siang. Selamat siang untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila untuk semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas ridhonya kita semua berkumpul di sini membicarakan salah satu hal yang penting untuk kehidupan masa depan generasi kita, yaitu tentang narkotika. Nah, tadi Pak Rian, narasumber yang pertama yang sangat saya hormati dan saya banggakan, sudah menyampaikan secara akademis, tata akademinya seperti itu. Beliau memang intelektual
dan tidak diragukan lagi tentang penyusunan perundang-undangan termasuk Raperda. Yang saya hormati juga sesepuh dari kita semua, Pak Jainal, tidak ketinggalan moderator kita yang energik, Pak Farid, Bapak Ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu, saya yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Nah, kalau tadi Pak Rian, narasumber pertama sudah berbicara dari tatanan akademis dan dari perspektif hukumnya, saya berusaha menyampaikan di sini sebetulnya apa sih nanti yang mau kita kerjakan, musuh kita ini siapa? Tadi kita mau buat raperda, susunannya seperti ini, anggarannya seperti ini, dan bapak-bapak, ibu-ibu di depan saya ini adalah garda-garda terdepan, kata Bunia, yang langsung merupakan ujung tombak dari Pemprov DKI di lapangan, di kelurahan, yang bertanggung jawab terhadap situasi di masing-masing wilayahnya. Yang saya tanya, sekarang kita duduk di sini yang mau kita hadapi siapa, Pak? Siapa musuh kita ini? Ya? Nggak nampak, Pak. Tidak nampak. Bapak percaya atau tidak sama saya, kalau ada juga bandar sindikat narkoba yang pakai seragam juga? Ada. Pakai rompi? Bukan yang ini. Bukan yang ini, Pak. Bukan yang di sini. Soalnya itu di Pemprov Antabrata, bukan di Pemprov DKI. Jadi jangan gitu lagi. Nah, sekarang kita bicara siapa musuh kita. Karena berbicara narkotika ini, Pak, zaman medsos sekarang, ini saya lihat medsosnya sudah jalan semua. Hati-hati, Pak, dengan HAM. Siapapun mereka, urusan apapun, sekalipun orang salah, itu berbicara dengan HAM. Ya. Jadi hati-hati dengan penanganan masalah narkotika. Orang yang dibilang distributor, detailer, dealer narkotika juga bisa mengunduh. Kalau kita punya media sosial, apa dikira menurut Bapak sindikat narkotika punya medsos juga nggak? Punya, lebih canggih ya. Betul, Pak. Bapak. Betul. Sekolah kagak gablek, rumah masih kos di pinggir sungai, sehari makan, 5 hari nggak makan, tapi gadgetnya iPhone Pro Max. Paspornya penuh seminggu sekali ke Singapura, ke Malaysia. Kalah itu bapak-bapak yang di sini. Betul, Pak? Betul. Pindah profesi saja gitu. Nah, jadi bicara narkotika, ingat Pak, tujuan kita itu bicara narkotika, ini yang menjadi sasaran kita. Masalah kesehatan, masalah sosial, dan masalah hukum. Bapak sudah siap belum jadi gardanya dari Pemprov untuk perang sama narkoba? Rambu-rambunya itu, Pak. Kesehatan, sosial, dan hukum. Bapak bisa terkena sanksi sosial kalau Bapak Ibu tidak waspada dalam menangani masalah narkotika. Kita sementara duduk di sini berdiskusi bicara soal perda narkotika, mereka juga duduk di hotel yang lebih mewah bicara gimana memberantas orang-orang kayak kita ini. Oh iya. Oh di sana lagi bicara ini, ayo kita bicara. Yang kedua, Bapak juga mesti hati-hati kita berbicara tentang narkotika. Itu kenapa nanti saya sampaikan secara singkat saja. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu, ini mengingatkan. Jangan salah Bapak nanti maksudnya memberi penyuluhan narkoba kepada warga, kepada generasi muda kita, tapi jadi sebaliknya. Artinya sebaliknya apa? Bapak bukan memberi penyuluhan penerangan tentang bahaya narkotika, tapi secara tidak langsung menjadi agen yang mempropagandakan narkoba. Bedanya di situ saja, Pak. Udah narkoba gini-gini, yang dengerin bukan takut malah tertarik. Apa iya nyobain ntar beli. Nah, dosa tuh Bapak. Lanjut. Ini data lama Pak, tapi saya kira insya Allah tidak pernah turun, akan selalu naik. Pak Kakes Bangpol juga sudah menyampaikan. Data dunia itu 26 juta, ini data 3 tahun yang lalu. 26 juta pemakainya. Dan
Dari mereka hanya dari 26 juta hanya per 1 orang dari 6 orang yang mengikuti rehabilitasi. Selebihnya berkeliaran di wilayah kita, Pak. Jangan-jangan mereka tetangga kita, atau mungkin salah satu ada yang anggota keluarga di dalam rumah kita. Hati-hati dengan bahaya narkotika ini. Lanjut. Nah, ini menurut undang-undangnya yang dimaksud narkotika itu. Sekarang kita sudah mulai dikacaukan di media sosial. Ada narkotika melalui musik dikirim lewat aplikasi. Bapak kembali kepada undang-undang. Yang dimaksud narkotika itu ini. Jadi jangan terobsesi atau termakan dengan isu, wah ini ada narkotika, dengerin musiknya langsung kita teler. Mana ada. Kalau saya dengerin musik tidur, Pak, bukan teler lagi. Lanjut. Nah,